Kembali lagi dengan saya, Firna Fasilitop, mahasiswa dengan studi 49030 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas ataupun mengulas kembali gimana materi pada praktikum modul 8 praktikum pneumatik yang berjudulkan dasar interlocking 2 silinder. Tentu saja, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder, yaitu bagaimana dua aktuator saling mengisi urutan geraknya agar sistem bekerja aman dan berputar. Jadi di sini kita mempelajari memberikan dua silinder. Yang kedua yaitu melatih kemampuan dalam menganalisis rangkaian pneumatik interlock agar dapat mencegah terjadinya konflik gerakan seperti dua silinder bergerak bersamaan secara tidak diinginkan. Jadi pada sistem interlocking ini silinder itu bergerak itu sesuai dengan urutan kerjanya, jadi tidak berbareng. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dalam mendesain, membaca dan simulasikan model diagram untuk sistem pneumatik 2 silinder. Nanti kita akan membuat juga untuk ataupun mensimulasikan dari layar diagram. Next, dasar interlocking 2 silinder. Jadi pengertian dari interlocking sendiri yaitu merupakan metode pengujian logika yang digunakan agar suatu aktuator hanya dapat bergerak jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi pada sistem 2 silinder, interlocking memastikan bahwa satu silinder tidak bergerak sebelum silinder lain mencapai posisi yang diinginkan. Tujuan utamanya yaitu mencegah tabrakan mekanik dan menjaga alur kerja sistem. Jadi agar tidak tabrakan lah, yang seharusnya satunya maju satunya mundur malah jadi maju kedua-duanya, kan itu salah. Karena ada sistem interlocking ini agar sesuai dengan uh, keinginan kita lah, ataupun sesuai dengan urutan kerja dari masing-masing silinder tersebut. Next. Peran dalam integrasi sistem interlocking memiliki peran vital dalam sistem pneumatik, terutama pada sistem yang menggunakan lebih dari satu silinder atau aktuator yang bekerja secara berurutan. Tujuan utamanya adalah mengontrol urutan kerja dan mencegah konflik gerakan antar aktuator, sehingga sistem dapat bekerja aman, presisi, dan efisien. Yang pertama itu menjamin urutan operasi yang tepat, kedua mencegah gerakan yang berlawanan atau konflik, yang tadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, menjaga keselamatan sistem dan operator, jadi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat itu memastikan keandalan dan ketepatan proses. Ini sesuai nggak sih dengan apa yang kita mau dari layar diagram yang kita buat, ya sesuai nggak proses kontrolnya atau otomatisasinya. Yang kelima, menjadi dasar sistem penilaian otomatis yang lebih kompleks. Enam, mendukung efisiensi energi dan umur komponen. Oke, nah berikut untuk layar diagramnya, di mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6 rung ya, ataupun 6 baris. Oke, kita langsung membuat rangkaiannya. Di sini pada praktikum ini menggunakan PLC Omron, jadi untuk softwarenya itu menggunakan si Explorer. Untuk pertama itu kita klik new atau new file,
atau dengan mengklik pada keyboard yaitu kontrol pesan. Nah di sini bisa kita menggunakan. Ini untuk tipe device-nya bisa disesuaikan dengan device yang kalian pakai. Di sini menggunakan pada produk ini yaitu CP1L. Network type-nya menggunakan USB. Di sini ya sesuaikan aja, di sini menggunakan USB. Oke. Tadi buat sesuai dengan rendering tadi. Oke. Pertama yaitu pilihan kontak ini kasih addressnya, kita kasih 000 kali kita ini pilih yang Windows 1 kita oke. Klik yang ini kontak kasih yang ya. Nah di sini sudah terbuat untuk tombol on dan off nya untuk menyalakan dan mematikan sistemnya. Selanjutnya kita akan membuat push button untuk silinder yang pertama. Sesama, hanya dibedakan addressnya saja. Kita lanjut ke order ini. Kita tadi 0 setelah 1. Sorry. Push button off. Ini W001 button off. Oke. Lanjut ke untuk membuat push button ataupun untuk yang kedua masih sama, hanya dibedakan di bagian addressnya saja. Tiga.
sorry salah, harusnya pakai coil. Terus tadi tidak ada langsung ini. Oke, bisa sama dengan video ini. W satu, sesuaikan dengan bus badannya. Jadi kan ini kan satu kan untuk bus badan A, jasnya sama satu ini kan tiga. Oke, sorry 002, sesuaikan dengan selanjutnya masuk ke ruangan 3 dan ruangan yang keempat. Di sini kita untuk membuat yang namanya untuk waktu ataupun uh, timer lah ataupun delay dari setiap silindernya. Jadi silindernya itu ada waktu delay, jadi ketika ini bekerja yang satunya menunggu selesai dari waktu baru yang satunya bekerja untuk silindernya, jadi secara bergantian. Ini sesama. Sini kita buat untuk time dress time. Timer maju, dimana ini perintah untuk ataupun ada istilah untuk menandakan bahwa ini untuk mengajukan silinder. Sekasih yang lagi. CLS-nya 107. Ini kita buat untuk timesnya, pilih yang nyoba ataupun buat instruksinya, pilih instruksi ini, kasih oke 0 sesuai address timer maju 0000 4 kali.
Kemudian untuk satu kalinya yaitu step model. Sudah kita buat untuk selanjutnya itu timer maju untuk yang uh, silinder B. Ini tadi kan kita buat untuk yang timer maju silinder A, sekarang silinder B atau silinder yang kedua pasti sama. Itu hanya perbedaan di urutan addressnya saja. Kita langsung masuk ke room yang keempat ini atau room kelima, room keempat. Oh, seri B. Kalau yang ini save values. Out B. Buat untuk timer sama seperti ini, hanya berbeda di sesuaikan dengan addressnya. Kalau sini option addressnya sesuaikan dengan address timernya, itu 001 gitu ya. Nah, rangkaiannya seperti ini ya, coba kita eh, simulatorkan build ini ataupun control shift V. Coba oke, sudah coba berjalan. Nah, ini berjalan. Nah, sudah sistem otomatis akan uh, berhenti yang baik. Kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya sendiri. Jadi uh, dari silindernya itu dapat seringnya berjalan itu sesuai keinginan kita lah, agar tidak, kalau kita ingin maju ya dia maju, yang satu maju,
lalu yang satunya mundur seperti itu. Jadi sesuaikan kita. Mungkin cukup sekian eh, video yang dapat saya ataupun penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan ataupun salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. See you next video. Terima kasih.